Ali Barisan. Siap! Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Informasi untuk pers dan teman-teman media, silakan untuk mengambil gambar dan video 1 menit ke depan. Saat ini kita akan saksikan penayangan video sejarah singkat Kabupaten Minahasa. Jauh sebelum dikenal dengan nama Minahasa, tanah yang kaya dan subur ini dikenal sebagai Malesung. Nama Minahasa sendiri bermakna persatuan atau Mina Esa, sebuah semangat yang diwarisi dari leluhur legendaris, Toar dan Lumi Muur. Fondasi persatuan ini diteguhkan dalam peristiwa sakral, Musyawarah Watu Pinawetengan, yang diperkirakan terjadi pada tahun 670 Masehi. Di bawah batu suci ini, para pemimpin adat menetapkan pembagian wilayah yang dikenal sebagai Pahasiwahan, yang pada awalnya menghasilkan 3 kelompok utama atau Pakasaan, Tombulu, Tontewo, dan Tongkimbun. Uniknya, pemerintahan tradisional Minahasa tidak mengenal raja. Kepemimpinan dipegang oleh figur-figur penting, Tonaas sebagai kepala wilayah dan ahli strategi, Walian sebagai pemimpin spiritual dan adat, serta Tatarusan sebagai panglima perang yang gagah berani. Semangat kepemimpinan ini teruji dalam perlawanan heroik terhadap penjajahan. Setelah sempat dipengaruhi oleh Portugis dan Spanyol, rakyat Minahasa bersekutu dalam konfederasi untuk mengusir Spanyol. Puncak perlawanan terjadi antara 1660 hingga 1664. Perjuangan ini menjadi tonggak penting sebelum akhirnya Belanda datang dan turut campur dalam urusan politik Minahasa. Awalnya, wilayah Minahasa Raya sangatlah luas. Kota-kota besar seperti Manado dan Bitung telah lama memisahkan diri menjadi wilayah otonom. Sebagian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Gelombang besar pemekaran modern terjadi pada tahun 2003. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, Kabupaten Minahasa Induk dipecah yang melahirkan 2 daerah otonom baru, yaitu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, yang diresmikan pada 25 Februari 2003. Pemekaran berlanjut di tahun yang sama. Pada bulan Desember 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 membentuk Kabupaten Minahasa Utara. 3 tahun kemudian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 mengesahkan pembentukan daerah otonom terakhir, yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara. Saat ini, Minahasa Raya terbagi menjadi 4 kabupaten: Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara, serta 3 kota, yaitu Manado, Bitung, dan Tomohon. Dalam sejarah modernnya, Kabupaten Minahasa Induk pasca pemekaran besar telah dipimpin oleh berbagai figur. Pada era modern, kepemimpinan Bupati Karel Lasut Senduk bersama Dolfi Tanor menjadi penanda penting. Kemudian Dolfi Tanor naik sebagai bupati didampingi Boy Simon Tangkawarauf. Setelah era pemekaran, tongkat kepemimpinan dipegang oleh Stefanus Frekeruntu selama 2 periode berturut-turut, didampingi oleh Rul Kuron dan kemudian Yance Wawiling Sayau. Yance Wawiling Sayau kemudian memimpin sebagai bupati dan Ivan Sarundayang sebagai wakil bupati sebelum akhirnya kepemimpinan diserahkan kepada pasangan Royke Octavian Roring sebagai bupati dan Robi Dondokambe sebagai wakil bupati yang menjabat hingga tahun 2023. Saat masa transisi, kursi bupati diisi oleh pejabat sementara, Dr. Jemis Tanikumendong MSI dan Dr. Naudi RP Tendean SIP MSI. Dan saat ini, Minahasa dipimpin oleh Robi Dondokambe SSI MAP sebagai bupati dan Vanda Sarundayang SS sebagai wakil bupati yang dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk posisi sebagai sekretaris daerah yang memegang peran penting dalam administrasi pemerintahan daerah, saat ini dijabat oleh Dr. Linda Dewatania MM MSI. Dari warisan Watu Pinawetengan hingga tantangan otonomi daerah saat ini, semangat Minahasa terus menjadi penggerak bagi Kabupaten Minahasa. Jejak para leluhur dan jejak para pemimpin menjadi panduan untuk masa depan yang lebih maju. Tanggal 20 Februari 2025 menjadi penanda dimulainya babak baru bagi Kabupaten Minahasa. Bupati Robi Dondokambe, SSI, MAP, dan Wakil Bupati Vanda Sarundayang, SS, resmi dilantik. Sejak hari itu, roda pemerintahan bergerak cepat, menjadikan tahun 2025 sebagai tahun pembuktian komitmen dan prestasi. Tahun 2025 menjadi tahun emas yang monumental bagi Kabupaten Minahasa. Dari akuntabilitas pemerintahan hingga geliat budaya, Minahasa membuktikan komitmennya untuk maju, melayani, dan sejahtera. Mari kita simak rangkaian kilau prestasi yang berhasil diraih. Fondasi pemerintahan yang kokoh ditandai dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK pada 9 Juni 2025. Bukti tata kelola keuangan yang bersih. Keunggulan sumber daya manusia dan pimpinan. Kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Pada 13 September, Minahasa dianugerahi penghargaan manajemen talenta ASN oleh BKN. Puncak apresiasi datang pada 30 September 2025. Di mana Sekretaris Daerah Minahasa Dr. Linda Dewatania MMMSI meraih kenaikan pangkat luar biasa baiknya ke tingkat Pembina Utama titik 4E, sebuah pengakuan atas dedikasi pimpinan. Inovasi dan pelayanan publik. Minahasa bersinar dalam inovasi daerah.
Pada HUT ke-61 Provinsi Sulut 23 September 2025, Minahasa meraih Digital Tax Champion Award 2025 atas inovasi di bidang pajak daerah. Di bidang pelayanan kependudukan 14 Oktober, Bupati Minahasa meraih predikat Haripan 2, Terbaik 5 Penghargaan Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Sulut, disertai penghargaan serupa untuk Kepala Dinas Capil Minahasa. Kesejahteraan dan peran TPPKK. Komitmen pada kesejahteraan masyarakat diperkuat oleh peran aktif TPPKK. TPPKK Minahasa meraih juara 1 lomba Aku Hatinya PKK Sesulut, kategori desa. Inisiatif penurunan stunting diakui dengan juara 1 lomba vlog stunting atas nama Gisela Waleleng dari Tondano Barat dan piagam penghargaan terbaik 5 penurunan stunting 7 Oktober 2025. TPPKK juga berprestasi di bidang lingkungan dan administrasi dengan meraih juara lomba taman kategori budaya dan juara harapan 2 lomba tertib administrasi Kecamatan Tondano Utara. Prestasi nasional, budaya, dan pariwisata. Minahasa unggul di berbagai panggung. Bidang budaya, Ariel Walando, Waranai Utusan Minahasa, dinobatkan sebagai Nyong Sulawesi Utara 2025. Minahasa juga meraih juara 2 TIF 2025 pada 12 Agustus. Komitmen Jaminan Sosial membuahkan Paritrana Award 2025 30 Juni 2025 dengan Desa Watulanai diakui sebagai desa terbaik di lingkup Paritrana 26 Juni 2025. Tak ketinggalan juga dari bidang olahraga, prestasi atlet tenis meja dari Minahasa, Eva Walewangko yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara dalam Pornas Korpri di Palembang, meraih medali perak kategori perorangan putri eksekutif. Di awal November, tepatnya tanggal 1, Bupati Minahasa Robi Dondo Kambei, SSI MAP, menjadi satu-satunya kepala daerah yang menerima penghargaan dan lencana bela negara dari Kementerian Pertahanan RI sebagai apresiasi atas komitmen dan kontribusi dalam mendukung penguatan kesadaran bela negara di wilayah Kabupaten Minahasa. Seluruh rangkaian prestasi ini adalah buah dari kerja keras, inovasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Minahasa dengan seluruh lapisan masyarakat. Minahasa terus melaju, mewujudkan Minahasa daerah pariwisata yang maju dan sejahtera. Saat ini kita masuk dalam pembacaan SK kenaikan pangkat luar biasa. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 00595-Kep-AA-15-001-25 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberikan kenaikan pangkat luar biasa baiknya setingkat lebih tinggi kepada Saudara Dr. Linda Desia Watania MM MSI NIP 1968 07 17 1990 10 2002, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Eselon 2A, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dari Pembina Utama Muda Madya 4D menjadi Pembina Utama 4E terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN nomor AA /1010200009 tanggal 30 September 2025. Kedua, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima kenaikan pangkat dilaksanakan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2025 atas nama Presiden Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara, sudah bertanda tangan secara elektronik Profesor Dr. Sudad Arif Fakrullah SHMH. Selanjutnya pembacaan penerima SK kenaikan pangkat golongan 4B dan 4C TMT 1 November 2025. Yang nama yang akan dibacakan untuk segera mengambil tempat. Yang pertama, Maisha Mantiri SPD. Yang kedua, Sasmi Lumenta SPD. Golongan 4C. Yang ketiga, Heti Lili Sumilat SPD. Golongan 4B. Yang keempat, Yisi Watuseke SPD MPD. Golongan 4B. Yang kelima, Marta Wongkar SPD SD. Golongan 4B. Mohon izin mengundang Bapak Bupati, didampingi Ibu Wakil Bupati bersama Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa. Oke, selanjutnya langsung mengambil tempat untuk nama-nama perwakilan penerima Satya Lancana Karya Satya tahun 2025 ini. Yang pertama, Franklin Denli Kalalo ST, Satya Lancana Karya 10 tahun. Yang kedua, Ronald Antonius Suparman SE, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. Yang ketiga, Jane Olga Ray SPD SDMM, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Dan selanjutnya, daftar penerima piagam penghargaan Lunas PBB P2 tahun 2025 untuk pertama, Kecamatan Lunas 100%. Yang pertama, Kecamatan Langoan Timur. Yang kedua, Kecamatan Kakas Barat. Langsung mengambil tempat. Dan selanjutnya, daftar nama penerima piagam penghargaan Lunas PBB P2 tahun 2025 untuk desa. Sebagai perwakilan yang pertama, Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Marlene Lalamentik SPD sebagai hukum tua. Dan yang kedua, Desa Sendangan Selatan, Kecamatan Kawangkoan, atas nama Lenda Ineke Anita Kapero SE sebagai lurah. Dan yang perwakilan yang ketiga, Desa Teep, Langoan Timur, atas nama Ferance Rondonu sebagai hukum tua. Selanjutnya, penyerahan piagam dan medali atas nama Adi Akila M. Karundeng, tempat tanggal lahir Lola 17 Mei 2015, Sekolah Dasar Gemim Lola, Kecamatan Tombariri Timur,
sebagai prestasi juara 1 Karate Putri SD Perorangan Kabupaten Minahasa 2025, juara 1 Karate Putri SD Provinsi Seprovinsi Sulawesi Utara 2025, dan utusan perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat nasional Karate Putri SD 02 SN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2025 yang akan berlomba mulai tanggal 9 November sampai dengan 14 November 2025 di Kota Depok, Jawa Barat. Dan dimohon topangan doa dari seluruh warga masyarakat Minahasa. Selanjutnya, penerima penghargaan untuk wajib pajak penerima penghargaan. Dengan lunas pajak PBB. Yang pertama PT Pantai Indah Tateli, yang kedua PT Sinar Baru Bersinar, yang ketiga Rumah Makan 57 FU, yang keempat Rumah Kopi Gembira, yang kelima Restoran Aston Hill, yang keenam Rumah Makan Teras, yang ketujuh Mercy Water Park, yang kedelapan Makarios. Penyerahan selesai, disilakan duduk kembali. Persiapan upacara pasukan disiapkan. Siap. Gerak.
Upacara peringatan Hari Jadi Minahasa ke-597 Pemerintah Kabupaten Minahasa, Rabu 5 November 2025 dimulai. Bupati Minahasa selaku inspektur upacara diundang mengambil tempat. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi Minahasa ke-597, Rabu 5 November 2025. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak!
mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta menang para pahlawan, khususnya para pahlawan yang ada di Kabupaten Minahasa. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu dan undangan disilakan duduk kembali. Amanat oleh Inspektur Upacara. Istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Bupati Minahasa, Ibu Panda Sarundayang SS. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Bapak Robi Longkutoy, MM bersama Ibu. Yang saya hormati Kapolres Minahasa, AKBP Stephen Simbar SIK bersama Ibu dan jajaran Polres. Yang saya hormati Dandim 1302, Letnan Kolonel Infanteri Bonaventura bersama Ibu dan jajaran. Yang saya hormati Kejari Minahasa, Bapak Hermanto Sarjana Hukum, Magister Hukum bersama Ibu. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Dr. Ernest Ulayan SH.MH bersama Ibu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Linda Watania MM MSI, yang hari ini sangat berbahagia dengan kenaikan pangkat 4D ke 4E. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Nyonya Martina Waktok Lengkong SE. Yang saya hormati Direktur IPDN Kampus Sulut, Dr. Andes Arnold Poli SH.MAP. Yang saya hormati dan banggakan jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, Camat, Lurah, Hukum Tua se-Kabupaten Minahasa, ASN dan THL, Pendeta Winda Walalangi MTH, para siswa, siswi, para tamu undangan, para insan pers yang selalu bersama kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena kasih dan penyertaannya hari ini kita boleh berdiri di bawah langit biru Minahasa, di atas tanah yang telah diberkati selama berabad-abad untuk memperingati hari jadi ke-597 Kabupaten Minahasa. Tanah leluhur yang kita cintai, tempat sejarah, budaya, dan persaudaraan tumbuh dalam satu napas kehidupan. Hari ini bukan sekedar seremoni semata, hari ini adalah momentum kebanggaan, hari di mana kita menundukkan kepala dengan syukur atas perjalanan panjang para pendahulu kita dan mengangkat pandangan ke depan dengan semangat baru untuk membawa Minahasa menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Tahun ini perayaan Hari Jadi Minahasa terasa istimewa karena merupakan yang pertama di masa kepemimpinan kami, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, sejak dipercayakan oleh Tuhan rakyat untuk memimpin daerah ini yang kita cintai. Kami berdiri di sini dengan hati penuh syukur dan tanggung jawab besar, mengemban visi besar
yang menjadi arah pembangunan kita bersama, yaitu Minahasa, daerah pariwisata yang maju dan sejahtera. Visi ini bukan sekedar kalimat indah, tetapi semangat untuk mengubah potensi menjadi kekuatan, mengubah tantangan menjadi peluang, dan mengubah harapan menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Minahasa. Saudara-saudara yang saya banggakan, hari jadi Minahasa adalah waktu untuk bercermin, melihat sejauh mana langkah kita, menghargai kerja keras yang telah kita lakukan, dan meneguhkan tekad untuk terus melangkah lebih jauh. Kita patut bersyukur karena di awal masa kepemimpinan ini, Minahasa telah menorehkan berbagai capaian yang membanggakan. Kerja keras seluruh perangkat daerah, masyarakat, membuahkan hasil yang nyata, mendorong Minahasa untuk terus maju, melangkah lebih dekat dengan kesejahteraan. Dalam tata kelola keuangan, kita kembali membuktikan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian yang ke-11 secara berturut-turut dari BPK Republik Indonesia. Di bidang pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa berhasil meraih penghargaan Harapan 2 terbaik dari Ombudsman Republik Indonesia dengan nilai 94,62% opini kualitas terbaik. Artinya, pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan berkualitas. Di bidang kesehatan, kita juga patut berbangga, Minahasa berhasil menekan angka prevalensi stunting hingga di bawah rata-rata nasional dan menempati Harapan 2 terbaik seprovinsi Sulawesi Utara. Di sektor ketenagakerjaan, kita menerima penghargaan Harapan 2 Paritrama Award atas perhatian terhadap pelindungan jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Di bidang kepegawaian, Minahasa mendapatkan apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara atas keberhasilan dalam percepatan pembangunan manajemen talenta ASN. Di bidang pendapatan daerah juga menunjukkan kemajuan signifikan. Kita meraih Digital Tax Champion Award berkat inovasi pelayanan perpajakan digital yang memudahkan masyarakat. Di sisi lain, gerakan pemberdayaan keluarga juga membuahkan hasil luar biasa. Tim penggerak PKK Kabupaten Minahasa berhasil meraih juara 1 Lomba Aku Hatinya PKK dan juara 1 Lomba Vlog Stunting PKK se-Sulawesi Utara. Di bidang pemberdayaan masyarakat, kita berhasil meraih juara 2 lomba desa tingkat provinsi, yaitu Desa Tumaratas, Kecamatan Languan Barat. Di bidang olahraga juga tak kalah membanggakan, salah satu ASN terbaik kita berhasil mengharumkan nama Minahasa dengan meraih medali perak dalam Pornas Korpri cabang tenis meja. Di bidang pariwisata yang menjadi kebanggaan kita bersama, kini Danau Tondano mulai berbenah dan bersolek menjadi destinasi wisata air yang menarik perhatian banyak pengunjung. Sementara pusat kota Tondano mulai hidup kembali dengan hadirnya pusat Baombong dan wisata kuliner Benteng Raya, serta Bukit Kasih Kanonang yang saat ini telah menjadi destinasi wisata mancanegara, menjadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat Minahasa. Di bidang komunikasi dan informatika, kita telah melaksanakan program pemasangan layanan jaringan internet gratis di wilayah Kabupaten Minahasa. Dan untuk langkah awal kita telah memasang di beberapa titik terlebih dahulu, yaitu di Tondano, Langoan, Kawangkoan, dan Tombulu, secara bertahap di seluruh kecamatan Kabupaten Minahasa untuk mendukung digitalisasi daerah dan
membantu para pelaku usaha mengakses dan mempromosikan produk-produk daerah kita. Dan yang membanggakan lagi, Kabupaten Minahasa dianugerahkan Lencana Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai wujud pengakuan atas komitmen kita dalam menanamkan nilai-nilai tanah air dan semangat bela negara di masyarakat. Sementara di bidang pendidikan, kita terus berupaya meningkatkan kualitas sekolah, tenaga pendidik dan sarana belajar, agar anak-anak Minahasa tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, siap bersaing, ditambah lagi dengan membangun sekolah unggulan yang ada di Langowan. Pembangunan infrastruktur pun menjadi prioritas yang secara bertahap kita benahi dan tingkatkan dengan berlandaskan rencana detail tata ruang Kabupaten Minahasa. Selama beberapa tahun terakhir juga Kabupaten Minahasa terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai sektor pembangunan yang tercermin dari peningkatan kinerja ekonomi daerah. Presentasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa terus meningkat dan mencapai angka 5,49% pada akhir tahun 2024, menjadi bukti nyata dari stabilitas serta produktivitas ekonomi masyarakat. Seiring dengan itu, angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2021 hingga akhir 2024 dan kini berada pada level 6,53%, lebih rendah dari rata-rata nasional. Dan tidak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Minahasa pun dari 7,22%, mencerminkan semakin banyaknya kesempatan kerja yang tercipta berkat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Saudara yang saya hormati dan saya banggakan, semua capaian ini bukan hasil kerja dari satu orang, melainkan buah kerja keras seluruh rakyat Indonesia, dari petani di lerong gunung, nelayan di tepi laut dan danau, guru di sekolah, pedagang di pasar, ASN di kantor pemerintahan, semua berkontribusi membangun Minahasa dengan semangat mapalus, semangat saling membantu dan bergotong royong. Kita adalah pewaris nilai luhur dan mendahului dari pendahulu kita yang mengajarkan tentang kebersamaan, keberanian, dan kesetiaan pada tanah leluhur. Semangat itu yang harus kita jaga, karena di sanalah kekuatan Minahasa sejatinya. Di momentum hari jadi ke-597 ini, mari kita kobarkan semangat baru, mari kita satukan langkah, kuatkan tekad dan bersama-sama membawa Minahasa menuju masa depan yang lebih gemilang. Kita rawat alamnya, kita lestarikan budayanya, kita jaga persatuannya, dan kita pastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Minahasa. Biarlah setiap tetes keringat kita menjadi benih kemajuan, dan setiap doa yang kita panjatkan menjadi cahaya menuntun langkah membangun kita ke depan. Karena Minahasa bukan hanya tempat kita dilahirkan, tetapi rumah besar yang harus kita bangun dan kita jaga bersama. Akhirnya, atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-597 Kabupaten Minahasa. Mari kita lanjutkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja dengan hati demi Minahasa yang lebih maju dan sejahtera. Tuhan memberkati tanah Minahasa, Tuhan memberkati seluruh rakyat Minahasa. Terima kasih.
pakatuan wa pakalawiran. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu-lagu daerah. Doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang agung dan mulia, bagimulah kami umat-Mu yang percaya, menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus. Di hari yang penuh makna dan bersejarah, tanggal 5 November 2025 ini, dalam perayaan Hari Jadi Minahasa yang ke-597. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita kami datang ke hadapan-Mu. Bersyukur atas penyertaan Tuhan Allah bagi Kabupaten Minahasa ini sejak berdiri sampai sekarang ini. Di perayaan Hari Jadi Minahasa ke-597 ini, kami semua mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang begitu besar dan melimpah. Kami bersyukur atas
semangat persatuan dan kesatuan yang terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat Minahasa. Bersyukur atas setiap langkah pembangunan, kemajuan, keberhasilan, prestasi-prestasi yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Kami juga bersyukur kepadamu atas kehidupan yang rukun dan damai, yang terpelihara di tengah-tengah masyarakat Minahasa, bahkan persaudaraan yang terus terjalin di antara kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami mengakui dan kami menyadari semua ini bukan karena kekuatan kami semata-mata, tapi karena kasih dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dari masa ke masa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan pemimpin pemerintah dari dulu sampai sekarang yang telah dan terus bekerja keras dengan hati yang tulus demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu Bapa, kami berdoa, anugerahkanlah selalu hikmat kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi pemimpin pemerintah Kabupaten Minahasa. Bapak Bupati Rodi Dondokambe, SSI MAP, dan Ibu Wakil Bupati Vanda Sarundayang, SS, yang Tuhan hadirkan memimpin dan melayani tanah Minahasa ini. Bersama Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Ibu Dr. Linda Watania, MM, MSI, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, bersama seluruh Forkopimda Kabupaten Minahasa, bahkan semua aparatur pemerintahan yang Tuhan hadirkan di tanah Minahasa ini. Berkatilah ya Tuhan Allah, lindungilah mereka bersama dengan semua masyarakat Minahasa. Kami percaya Tuhan akan terus menjaga kami, melindungi dan memberkati pemerintah dan masyarakat Minahasa, sehingga tanah Minahasa ini semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga terus menumbuhkan semangat persatuan, semangat persaudaraan, kasih di antara kami semua, sehingga Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan dalam seluruh keberadaan kehidupan pemerintah dan masyarakat di Minahasa ini. Ya Tuhan, kami juga mohon berkati terus program-program selanjutnya dari pemerintah kami di Minahasa ini, sehingga boleh berjalan dengan baik, bahkan dengan seluruh topangan dukungan masyarakat, sehingga apa yang kami harapkan bersama, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang maju, itu menjadi bagian kehidupan kami dan sungguh-sungguh ternikmati. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, sukacita, kebahagiaan, kegembiraan di hari jadi Minahasa yang ke-597 tahun ini. Ini kami Tuhan yang bersyukur dan memohon hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan kekuatan kami. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Tanpa penghormatan. Bubar! Jalan! Dan sambil kita menunggu untuk foto bersama, kita akan menyaksikan penampilan atraksi marching band IPDN.